kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya Tuhan. Pagi ini kami mau mempersiapkan diri kami, menanti-nantikan untuk melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Engkau merindukan ada sesuatu pengikut-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, untuk mulai bebenah dalam hidup kami, untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu. Pagi ini kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu, memperbaiki akan segala sesuatu yang kurang dalam hidup kami, untuk bergabung dengan saudara-saudara kami yang lain, membentuk suatu simfoni yang berkenan di hati-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Siapkan hati kami pagi ini untuk kami menerima sebagian daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya ingin bersama-sama dengan saudara mempersiapkan buat sebentar sore ya. Saya mendapatkan suatu gambaran begini. Apa yang dinamakan dengan pondok Daud. Jadi Tuhan itu sangat merindukan, seperti Tuhan itu, saudara dan saya itu seperti tones dalam keyboard atau piano ya. Kan itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam begitu ya. Kalau satu tones dari satu piano atau keyboard ya. Nah, saudara itu merupakan salah satu tones itu ya. Tapi kalau yang memainkan tidak profesional, ya nggak bisa ada bunyinya ya. Artinya tidak merupakan suatu simfoni yang indah. Tetapi kalau yang memainkan itu adalah orang yang profesional, itu bisa barang yang seperti itu yang saudara lihat Pak Yosman sedang hadapi, itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Apalagi kalau dimainkan dengan sesuatu jiwa yang benar-benar menyembah. Nah, sekarang tergantung dari tones-tonesnya yang hitam putih itu. Kalau rusak, dipencet-pencet, yang main ini begitu profesional, tapi dipencet gak bunyi, tetap tidak merupakan suatu simfoni yang indah. Ya. Jadi hari ini kita belajar, Tuhan aku ini salah satu tones dari keyboard yang ada. Engkau nanti sore akan memainkan itu bersama dengan yang lain. Ya. Ajar aku untuk mempersiapkan diri. Ya. Untuk benar-benar kita itu bisa menyatu bersama dengan saudara-saudara kita dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini ada pertanyaan yang saudara lihat di sini. Tidak sanggupkah engkau berjaga dan menyembah bersamaku selama 15 jam? Ini pertanyaan yang saudara harus jawab. Yuk kita katakan sama-sama. Tidak sanggupkah aku berjaga dan menyembah bersama dengan Tuhanku selama 15 jam? Ini suatu pertanyaan yang harus saudara jawab. Ya. Ayo semua katakan ya. Tidak sanggupkah saya berjaga dan menyembah bersama Tuhanku selama 15 jam? Saudara tanya dalam diri saudara.
Kita akan mulai masuk dalam suatu penyembahan untuk membawa pujian kembali kepada pondok Daud. Membangun pondok Daud lagi. Diperlukan berjaga dan menyembah bersama dengan Tuhan selama 15 jam. Saudara, saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan mulai banyak berbicara. Kita tahu satu hari itu 24 jam, satu hari satu malam ya. Kalau satu minggu itu 168 jam. Satu bulan 730 jam. Satu tahun 8.760 jam. Ya. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari itu Tuhan hanya minta satu bulan satu kali 15 jam. Ya. Biasanya kita nggak mungkin lah bisa nyembah Tuhan sampai dengan semalam suntuh dan sebagainya. Tapi Tuhan hanya minta untuk pembalikan keadaan. Untuk Purim berlaku buat saudara dan saya. Untuk suatu pemulihan pondok Daud di tempat ini. Saya tidak mengatakan gereja lainnya. Setiap gereja saat ini sedang melakukan sesuai dengan panggilan masing-masing. Tetapi untuk di tempat ini yang Tuhan targetkan adalah satu bulan satu kali selama tahun ini. Memberikan penyembahan dan pujian untuk mengembalikan pondok Daud itu hanya 15 jam dalam satu bulan. Nah, kenapa sih saya masukkan satu hari 24 jam, satu minggu 168 jam, satu bulan 730 jam, satu tahun 860 jam? Sebab apa? Saudara tahu nggak? Bahwa dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan buat kita itu nggak seberapa. Yang pertama, Tuhan itu mati buat kita. Ya. Itu sudah tidak bisa disangka lagi. Lalu kita baca, coba tayangkan di BIMK ya, yang Mazmur 121 ayat 4. Ini enggak ada, kemarin baru dapat tadi pagi saya dapat. Mazmur 121 ayat 4. Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Hal yang kedua ya. Kita sering kalau saat teduh atau doa terlalu kita masih agak capek terus doa bisa bablas, ngerti ya bablas ya. Jadi rasanya kayak doa. Gak tahu aku doa atau enggak sih. Waktu melek ternyata sudah sejam lebih saudara. Ternyata apa? Tertidur. Sedangkan dikatakan sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Saudara bayangkan. Tuhan yang saudara sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu pelindung saudara dan saya. Melindungi itu seperti sesuatu naungan yang saudara ada di bawah pernaungan. Bayangkan ya, saudara di bawah pernaungannya, dilindungi. Kemanapun saudara pergi, dia adalah yang melindungi saudara dan saya. Dan pada waktu melindungi saudara dan saya itu tidak pernah tertidur. Bayangkan, gak pernah tertidur. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, selama-lamanya. Ya. Nah, ayat yang kelima. Tuhan akan menjagai, ayat yang kelimanya. Tuhan akan menjagai
engkau, Ia di sampingmu untuk melindungi engkau. Jadi sebenarnya Tuhan itu begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, sekarang Tuhan hanya meminta kepada saudara dan saya untuk 1 bulan cuman sekali, nak. 1 bulan cuman sekali. Berjaga, nyembah bersama dengan aku selama 15 jam. Bagaimana jawab saudara? Semua akan mengatakan, siap Tuhan, siap Tuhan, aku mau. Dibuktikan nanti sore. Ya. Apakah saudara merasakan benar-benar antusias ya, menjagai hidup kita? Enggak, aku enggak ngantuk. Ataukah ya sudahlah yang lain biar nyembah. Nah, di sini kan ada pujian yang menyembah. Saya mau Newport mereka aja, biar mereka yang nyembah. Yang di panggung itu tugasnya yang di panggung. Jangan seperti itu. Karena sekali lagi setiap anak Tuhan di hadapan Tuhan itu pribadi demi pribadi. Bukan hanya bertugas, yang bertugas, tapi kita ikut ambil bagian. Nah, begitu juga yang bertugas, jangan merasakan ya ini kepaksa dan kepaksa. Poinmu berkurang. Ya. Semua dinilai oleh Tuhan. Dan itu yang kalian akan dapatkan bonusnya saat kita ketemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini waktunya, ayo kembali kepada yang dinamakan apa yang Tuhan mau. Masuk di dalam hadiratnya bersama-sama. Membangun, ya, menjadi tonton yang bisa dipencet lalu bunyi. Jangan sampai dipencet dan tidak bunyi. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Pada waktu perjamuan malam, itu adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus sudah merasakan. Tuhan Yesus sudah merasakan bagaimana dia harus menghadapi sesuatu. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, aku mau makan bersamamu, ini terakhir. Saudara, kalau ada suatu saudara itu diundang dalam rencana perpisahan ya. Lalu misalnya guru saudara itu yang selalu mengajar saudara, dia selalu memberikan sesuatu hal yang baik. Perpisahan itu mengatakan, mungkin aku akan ketemu kamu terakhir kali ini. Mungkin aku gak bisa ketemu kamu lagi. Atau misalnya engkau ketemu dengan seorang yang sudah sakit parah, sudah divonis, dan dia katakan ini mungkin pertemuan kita terakhir. Perasaan saudara bagaimana? Pasti saudara akan datang. Pasti saudara, ini terakhir. Dan saat ini Tuhan mengundang saudara dan saya. Ayo masuk dalam penyembahan pujian selama 15. Sanggupkah engkau bersama aku? Ayo nyembah untuk membangun kembali kerinduanku tentang pondok Daud di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius. Matius 26. Ya. Pada hari pertama dalam perayaan roti tidak beragi, pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya. Mereka bertanya, pengikut-pengikut Yesus itu murid-muridnya ya. Ini dari terjemahan yang lain. Di mana Bapa ingin
kami menyediakan makanan Paskah untuk Bapak. Yesus menjawab, pergilah kepada seorang di kota dan katakan kepadanya, kata Bapak Guru, sudah sampai waktunya untukku. Nah, coba bayangkan kalau ada seorang yang mengatakan sudah sampai waktunya untukku. Aku mau merayakan Paskah di rumahmu bersama-sama dengan pengikut-pengikutku. Pengikut-pengikut Yesus melakukan apa yang disuruh Yesus. Mereka pergi dan menyiapkan makanan Paskah itu. Ini gak perlu disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu nyuruh muridnya. Dan anehnya orang yang mempunyai tempat yang sudah disediakan sepertinya sudah menyiapkan. Dan saat murid itu datang mengatakan, guru mengatakan mau bikin makan Paskah di tempat ini, sudah waktunya. Yesus itu mau selesai. Dia tuh merasakan pas persis ya. Aku sudah menyediakan. Sehingga pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, aku sudah siap. Saudara, belajar seperti perempuan yang memiliki dan menyediakan segala sesuatu buat Tuhan. Saat lawatan Tuhan datang, kita sudah siap. Oleh karena itu pagi ini ayo siapkan diri. Siapkan diri. Saat pujian dan penyembahan pemulihan Pondok Daun sebentar sore. Saat lawatan itu akan melanda saudara. Saudara dan saya sudah siap. Seperti wanita ini. Menyediakan semua makanan untuk perjamuan terakhir dari Tuhan. Dan kita menyediakan hati jiwa kita buat merupakan simfoni yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Sementara mereka makan, Yesus berkata, dengarlah. Seorang dari antara kalian akan mengkhianati aku. Coba bayangkan saudara. Jadi pada saat yang seperti itu. Pada saat yang seperti itu. Tuhan katakan, nih ya di antara kalian nih ada yang mengkhianati aku. Tuhannya udah tahu siapa yang bakal mengkhianati. Sudah tahu. Dan dia katakan begitu. Mendengar itu pengikut-pengikut Yesus menjadi sangat sedih. Saya percaya kalau ini ditawarkan kepada saudara-saudara akan sedih juga. Lalu mereka seorang demi seorang mulai bertanya kepada Yesus. Tentu bukan saya ya Bapak yang Bapak maksudkan. Yesus menjawab. Orang yang menyelup roti ke dalam mangkok bersama-sama aku, dialah yang mengkhianati aku. Coba bayangkan. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Terus tiba-tiba Yudas itu ngambil roti, dicelupkan ke cawan anggur. Saat dia nyelupkan, Yesus juga nyelupin. Terus Tuhan Yesus ngomong, yang nyelupin sama-sama aku itu loh, yang bakal mengkhianati aku. Tapi anehnya itu Yudas gelo aja, istilahnya, gak nyadar. Pada waktu itu dia itu sudah datang kepada imam-imam, sudah nego tentang apa yang akan dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Tapi begitu dia lakukan, begitu jelas tapi benar-benar menggelo. Saya harap saudara jangan mengkhianati Tuhan seperti itu. Apa yang dinamakan mengkhianati Tuhan? Saat ini saudara mengatakan, ya Tuhan, aku siap untuk melakukan akan hal itu. 15 jam aku akan bertahan. Tapi ternyata sorenya saudara gak datang. Aku di rumah aja lah streaming. Itu pengkhianatan namanya.
Dikatakan di sini, memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis dalam Alkitab, tetapi celakalah orang yang mengkhianati anak manusia. Jangan menjadi pengkhianat terhadap Tuhan. Apa sih artinya pengkhianat? Pengkhianat adalah apa yang kamu janjikan tidak kamu tepati. Itu sudah termasuk pengkhianatan. Ya. Jadi belajar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Lebih baik untuk orang itu kalau ia tidak pernah lahir sama sekali. Lalu Yudas si pengkhianat itu berkata, tentu bukan saya ya Bapak, Guru maksudkan. Geloga. Sudah dia sama-sama nyelupkan. Dan Tuhan mengatakan yang sama-sama nyelupkan aku, itulah yang mengkhianati aku. Dia bilang, bukan aku ya Tuhan ya. Saudara bayangin. Kayak apa rasanya Tuhannya itu kayak apa. Sedangkan dia berani ngomong seperti itu, dia sudah bernegosiasi sama imam-imam. Bayangkan betapa sakitnya Tuhan saat itu. Yesus menjawab, begitulah katamu. Ketika mereka makan, Yesus mengambil roti lalu mengucapkan doa syukur. Kemudian Yesus membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu memberikannya kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil sebuah piala anggur lalu mengucap syukur kepada Allah. Kemudian ia memberikan piala itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, minumlah kamu semua. Sebab inilah darahku yang mensahkan perjanjian Allah. Darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. Saudara, darah adalah sah dikatakan di hadapan Allah. Pada zaman Paskah pertama kali, ya, itu Tuhan memberikan gambaran. Tidak ada pengampunan dosa kecuali harus dengan darah. Menyembelih akan darah anak domba dicurahkan. Dan imam besar membawa semua dosa bangsa Israel. Minta diampunkan, diputihkan kembali. Hanya dengan darah. Dan dikatakan, oleh karena itu setiap kali kamu makan perjamuan, kamu ingat, Tuhan terima kasih. Kau sudah mengampuni dosa saya. Saudara, Yudas ikut minum enggak? Ikut minum. Yudas saat itu ikut minum. Kita tahu keselamatan itu free will. Yudas ikut minum. Andai kata dia bertobat kembali dalam komunitas Yesus, ceritanya berbeda. Tapi dia malu karena dia itu semua orang tahu, semua murid-muridnya tahu bahwa dialah yang menyerahkan Yesus. Bagaimana taunya? Karena pada waktu di Taman Getsemane itu Yudas yang di depan. Yudas yang memeluk Yesus dan mencium. Semua muridnya tahu. Lah, ternyata kamu yang berkhianat. Gak tahu. Dia malu banget, merasa tertuduh. Dan akhirnya dia menghabiskan nyawanya dengan menggantung diri. Itu adalah sesuatu hal yang free will, keputusan seseorang. Saya berdoa, apapun yang saudara sudah lakukan, kesalahan apapun yang saudara dan saya lakukan, datang, gak usah malu sama Tuhan Yesus. Terbuka dan mengatakan, darah Yesus yang mengampuni dosa saya sah di hadapan Bapa. Seperti yang dikatakan, sudah sah. Jadi kita percaya bahwa pengorbanannya begitu amat sangat luar biasa.
Percayalah, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai pada waktu aku minum anggur yang baru bersama-sama dengan kalian di dunia baru Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus sudah tidak perjamuan lagi. Dan ingat, dunia ini akan digulung, terus terjadi dunia baru. Nah, saat dunia baru dikatakan Tuhan akan ikut bersama-sama dengan kita dalam perjamuan bersama-sama. Percaya, tunggu akan apa yang Tuhan janjikan. Kalau kau tetap setia sampai garis akhir, kita akan ketemu bakalnya dalam dunia yang baru. Amin. Ya. Kemudian mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian dan sesudah itu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Nah, Allah berkata, aku akan membunuh gembala itu dan kawanan dombanya. Lalu Yesus berkata kepada pengikutnya, pada malam ini juga kami semua akan lari meninggalkan aku, sebab dalam Alkitab tertulis, Allah berkata, aku akan membunuh gembala itu dan kawanan dombanya akan bercerai-berai. Tetapi setelah aku bangkit kembali, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Saudara, itu semua sudah diceritain. Bakal seperti ini, bakal seperti ini, bakal seperti ini. Ya. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, biar semua yang lain meninggalkan Bapa, sekali-sekali aku tidak. Ingat, kata Yesus kepadanya, malam ini juga sebelum ayam berkokok engkau 3 kali mengingkari aku. Petrus menjawab, sekalipun saya harus mati bersama Bapa, saya tidak akan berkata bahwa saya tidak mengenal Bapa. Dan semua pengikut yang lain pun berkata begitu. Sesudah itu Yesus pergi dengan pengikut-pengikutnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Saudara, apakah Petrus itu tidak pengkhianat? Dia pengkhianat. Dia janji, aku tidak akan mengingkari, aku tidak akan mengatakan aku tidak kenal engkau. Akhirnya dia menyangkal 3 kali. Sudah diperingatkan, kamu bakal menyangkal. Dia katakan tidak. Sombong. Saudara, kalau ada peringatan dari Tuhan terhadap diri pribadi saudara, belajar jangan berontak. Langsung datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, engkau memberi aku Roh Kudus. Aku mau lepaskan aku dari pengkhianatan. Mampukan aku tetap berdiri di jalan yang benar. Roh Kudus yang sanggup menolong saudara. Ada seseorang yang kemarin ketemu dengan saya dan dia mengatakan begini, aku merasa mungkinkah aku ini bisa mencapai destiniku dengan apa yang sudah aku lakukan. Sering menyakitkan hati Tuhan, sering menyakitkan orang lain, sering menjadi perkara-perkara batu sandungan untuk orang lain. Dia katakan, mungkinkah aku bisa mencapai destiniku? Saya katakan, balik pada titik panggilan. Kalau engkau merasa menyadari akan hal itu, kamu harus balik kepada panggilanmu. Saat kamu balik kepada panggilanmu bersama dengan Roh Kudus, engkau akan pasti sampai destiny. Gak usah takut dan khawatir. Ya. Tapi kuncinya adalah bertobat, kembali kepada panggilan, jalani bersama dengan Roh Kudus. Artinya apa? Petrus pun sama, jatuh, ya, mengkhianati, sama. Tapi Petrus ini kembali kepada panggilannya. Dan akhirnya ketemu Yesus. Bahkan dipakai luar biasa. Mencapai destininya. Oleh karena itu belajar. Apapun kelemahan saudara. Ya, beritahukan kepada Tuhan. Aku ini lemahku di sini. Tuhan tolong. Ya. Percaya. Tuhan akan menolong kita. Pada waktu di Taman Getsemani, di sana Tuhan berkata kepada mereka, perhatikan,
duduklah di sini sementara aku pergi berdoa. Lalu ia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius pergi bersama-sama dengan dia. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Ia berkata kepada ketiga muridnya itu, hatiku sedih sekali, rasanya seperti akan mati. Coba bayangkan, hatiku sangat sedih. Lalu Tuhan katakan, tinggallah kalian di sini dan turutlah berjaga-jaga dengan aku. Turutlah berjaga-jaga dengan aku. Dan hari ini perkataan ini terjadi dalam hidup. Katakan, tinggallah nanti sampai dengan jam kebaktian jam 6 besok pagi. Tinggal di sini, turut berjaga-jaga, mengembalikan hidupmu menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sangat mendukung saudara untuk kuat. Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa. Bapak, katanya, kalau boleh jauhkan daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Sesudah itu Yesus kembali kepada ketiga pengikutnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, hanya 1 jam saja kalian bertiga tidak dapat berjaga. Dan suatu saat kalau engkau mulai tertidur, Tuhan akan bertanya kepadamu, hanya 15 jam saja kamu gak bisa tahan. Dalam 1 bulan hanya 15 jam. Gak bisa tah kamu. Dan kau harus jawab bersama-sama di hadapan Tuhan. Ini pribadi. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Saya yakin semua kalau saya tanya, siap untuk masuk dalam 15 jam, saudara akan katakan siap. Tapi firman Tuhan mengatakan, rohmu memang kuat, dagingmu yang lemah. Nah, bagaimana cara untuk daging kita tidak lemah? Saudara, 15 jam ini bukan berarti saudara tidak ada istirahatnya. Kita akan mulai jam 6 sampai jam 9. Sebelum jam 6 itu di bawah sudah disediakan makan, minum, snack dan sebagainya, dibuka mulai jam 4. Ya. Jadi kalau saudara datang jam 5, itu saudara makan dulu, sudah disediakan makan. Jadi di sini saudara tahu, kalau saudara benar-benar menyembah, tidak kerasa lapar, sungguh. Tapi kalau toh memang kita kan punya perut masing-masing. Kalau lapar ya saudara bisa turun ke bawah, disediakan semuanya. Selesai kebaktian sampai dengan jam penyembahan sampai jam 9 malam. Ya, itu kita ada break 1/4 jam. Untuk saudara bisa turun. Dan saudara bisa istirahat sebentar. Tapi bukan berarti lalu saudara merasakan, aduh enak ya makan minum di sini. Terus kalau di sini turun lagi makan minum, balik lagi sebentar makan minum dibawa lagi. Bukan tidak boleh, ya. Tapi rugi sendiri. Memang kita sediakan semuanya. Tapi kalau kamu datang hanya untuk makan dan minum gratis, itu rugi sendiri. Ya. Jadi bukan berarti kalian tidak boleh makan minum, boleh. Secukupnya. Lakukan dengan secukupnya. Dan saudara boleh balik lagi ke tempat ini, nyembah lagi, siapkan hatiku Tuhan. Karena ini pondok Daud itu pribadi demi pribadi, ya. Bukan menjadi satu kesatuan.
pribadi demi pribadi, penyembahanmu di hadapan Tuhan harus pulih. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 500 orang pulih semua, bayangkan ini gedung bisa bergetar. Karena hadirat Tuhan sangat luar biasa. Jadi seperti yang dinamakan saudara itu tone-tone yang bisa dipencet. Semua baik, Tuhan mainkan, simfoni luar biasa akan turun dalam hidup saudara. Jelas ya. Jadi mulai jam 4 itu di bawah sudah ada makanan minuman. Makanan berat ada, makanan ringan ada. Ada Indomie sepanjang malam sampai pagi ada. Sesudah kebaktian selesai itu kira-kira jam 8 pagi besok. Saudara disediain makan lagi untuk makan pagi bersama-sama. Itu selesai sudah. Saudara boleh makan di sini, saudara bilang, ah enggak aku mau jajan di tempat lain, mau kuliner, terserah. Kuliner bayar sendiri, kuliner di sini gratis. Hanya itu. Kita sediakan jasmani rohani. Untuk apa? Untuk kalian harus balik kepada titik balik yang Tuhan mau. Jadi tone-tone yang dapat dipencet oleh Tuhan dan berbunyi menjadi simfoni yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, penerangan-Mu hamba-Mu sudah sampaikan. Apa yang Engkau mau hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba hanya minta kepadamu ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, bekerjalah Engkau kepada masing-masing dalam hidup kami. Firman tidak akan bisa menjadi rema. Firman akan tetap menjadi logos tanpa kuasa Roh Kudus bekerja pada masing-masing dalam hidup kami. Sekarang firman sudah disampaikan Tuhan. Hamba minta di dalam nama-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming saat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang akan membuat dan merasuk dalam hidup kami. Engkaulah yang dapat memberikan roh kerinduan. Api yang menyala-nyala dalam diri kami. Menanti-nantikan pemulihan Pondok Daud terjadi di tempat ini. Sehingga dalam penyembahan pujian terjadi perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Purim menjadi milik kami. Pembalikan keadaan terjadi. Mujizat terjadi hanya karena pemulihan Pondok Daud. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan acara dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi besok Tuhan. Sepanjang malam kami minta dalam nama-Mu. Urapan-Mu turun atas tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Sehingga kami boleh merasa betah Tuhan. Semua roh ngantuk aku perintahkan Kau keluar daripada tempat ini. Sehingga setiap orang yang datang di tempat ini tidak menjadi ngantuk. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Buat kami menanti-nantikan Engkau. Menanti-nantikan nanti jam 6 Tuhan. Untuk bersama-Mu berjaga selama 15 jam bersama-Mu. Engkau hanya meminta kami 1 bulan 1 kali. Engkau berjaga sepanjang hidup kami dan Kau katakan penjaga Israel tidak pernah ngantuk. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh yang tidak ngantuk itu Kau berikan kepada kami.
memasuki akan hidup kami dan setiap jiwa yang datang sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Mohon anugerah-Mu. Semua yang terjadi saat ini, kami tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sehingga apa yang rencana-Mu atas Bapak Presiden kami yang sekarang akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terus mau menyerahkan segala rencana-Mu akan menjadi kenyataan. Kami berdoa Bapak, kami berdoa. Engkau yang terus beracara. Untuk semua bencana yang Kau izinkan terjadi. Bapak tolong Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan membawa dan membinasakan bangsa ini. Engkaulah yang akan tetap memegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dan kami terus akan mengatakan minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru. Supaya kami kuat dan sehat mencapai destiny kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, bahwa pengurapan akan membuat kami berhasil di dalam segala perkara. Seperti Daud mengalami pengurapan, apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dalam pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menyelubungi kami dari atas sampai ke bawah, menyelubungi akan mata kami, akan telinga kami, akan bibir mulut kami dan hati kami. Biar selubung ini tidak akan hilang. Tuhan, semua yang menjadi penghalang daripada semua rencana-Mu atas hidup kami, Engkau cabut daripada hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Kami akan berjalan dan menjalani hari ini. Kami akan melakukan pekerjaan hari ini. Kami minta dalam nama-Mu. Sepanjang hari ini, berkat yang Kau sudah sediakan buat kami menjadi bagian kami. Pimpinan-Mu kami rasakan, berkat-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.